Kelompok akademis Shrek secara alami tidak tahu apa yang dimaksudkan orang ini. Tetapi bagaimana mungkin mengulangi kata-kata yang sama setiap hari membangkitkan kecurigaan mereka? Sebenarnya, tujuan Feng Xiaotian cukup sederhana. Mereka belum pernah bertemu akademis Shrek di kualifikasi. Oleh karena itu yang paling ingin dia lihat adalah akademis Shrek kalah sekali saja. Hanya jika semua orang memasuki final, mereka akan memiliki kesempatan untuk bertarung. Ini adalah kesempatan langka untuk merayu Huo Wu. Dia tidak akan menyerah selama masih ada harapan. Feng Xiaotian juga menjadi relatif akrab dengan akademis Shrek selama beberapa hari ini. Adik Xiao Wu, jangan seperti itu. Kakak baru saja datang untuk menghiburmu. Xiao Wu mendengus sedih. Siapa adik perempuanmu? Jangan berusaha menjadi teman. Tang San menepuk bahu Xiao Wu. Berjalan di depan Feng Xiaotian, dia berkata sambil tersenyum, kami akan melakukan yang terbaik. Jika senior Feng berharap kita bisa bertemu di final, maka jangan kalah di kompetisi selanjutnya juga. Seperti itu, kita pasti akan bertemu satu sama lain. Meskipun Feng Xiaotian masih tersenyum, jejak cahaya melintas di sudut matanya, ditangkap dengan sempurna oleh penglihatan Tang San yang luar biasa. Karena kamu banyak bicara, apakah tujuan Akademi Shrek MU adalah kejuaraan? Tang San membalas, jangan bilang itu bukan untuk Akademi Godwind MU. Melawan harapan semua orang, Feng Xiaotian benar-benar menggelengkan kepalanya, mengatakan, tentu saja tidak. Kami tidak pernah berharap menjadi juara. Tidak ada yang bisa mengalahkan orang-orang aneh Spirit Hall itu. Hati Dai Mubai berkedut. Karena mereka tidak memiliki informasi apapun tentang tim pesaing Spirit Hall, dia tidak dapat menahan diri untuk bertanya, apakah perwakilan Spirit Hall itu sangat kuat? Feng Xiaotian menyeringai, berkata, saya juga tidak tahu secara spesifik. Pokoknya, agar kita bisa bertemu, berdoa dulu agar kamu tidak bertemu mereka. Pertandingan dimulai, aku akan pergi dulu. Menonton Feng Xiaotian dengan cepat pergi kembali, mata jahat Dai Mubai mengungkapkan kilau yang agak aneh. Feng Xiaotian ini pasti tahu sesuatu, tapi dia tidak berbicara. Tang San bergumam pada dirinya sendiri, Akademi Godwin sudah sangat kuat. Dalam kompetisi ini, selain tidak bertemu kami, mereka bahkan mengalahkan Akademi Thunderclap peringkat pertama. Jika bukan sekali saja dikalahkan oleh Akademi Blazing peringkat keempat, rekor Akademi Godwind adalah kemenangan langsung. Bahkan jika ini tidak membuktikan bahwa mereka yang terkuat dalam kompetisi, mereka pasti lebih sulit untuk ditangani daripada Akademi Berkobar dan Akademi Lapis Baja Gajah. Tim yang begitu kuat secara tak terduga tidak memiliki keyakinan untuk mengalahkan tim perwakilan Spirit Hall. Tampaknya lawan yang akan kita hadapi di final akan agak sulit dihadapi. Keduanya tampak berhadap-hadapan, wajah mereka agak serius. Jika itu dalam kompetisi antara rekan-rekan mereka, 7 Iblis Shrek tidak akan takut akan tantangan siapapun. Tetapi batas usia atas untuk turnamen elit Akademi Master Roh tingkat lanjut kontinental ini adalah 25. Meskipun bakat itu langka, itu sama sekali tidak berarti tidak ada. Tempat macam apa itu Spirit Hall? Itu adalah tanah suci semua Spirit Masters. Bagaimana mungkin orang-orang dalam tim yang mewakili Spirit Hall kurang kuat? Sementara kelompok Akademi Shrek merenungkan kekuatan lawan masa depan, tidak jauh dari mereka ada sekelompok wanita muda yang memperhatikan mereka dengan penuh perhatian. Kakak tertua. Lihat, Dai Mubai dari Akademi Shrek sangat bergaya. Saya mendengar julukannya adalah Evil Eye White Tiger, matanya memiliki pupil ganda. Pembicaranya adalah seorang wanita muda dengan wajah telur angsa. Dia muncul sekitar 20, bertubuh mungil, dengan rambut hijau tua pendek yang tampak sangat bersemangat. Wanita-wanita ini semuanya mengenakan seragam biru, tepatnya lawan yang akan dihadapi Akademi Shrek, Akademi Skywater. 5 akademi elemental yang hebat semuanya memiliki persyaratan khusus mereka sendiri untuk menerima siswa baru. Untuk kriteria Akademi Lapis Baja Gajah, yang pertama adalah berat badan harus melebihi 300 jin, sedangkan yang berikutnya adalah persyaratan untuk roh. 4 akademi unsur lainnya terutama memiliki kriteria yang berkaitan dengan sifat roh. Siswa yang mendaftar di Akademi Blazing harus memiliki roh dengan atribut api, dan untuk Akademi Skywater yang secara alami memiliki atribut air. Di antara 5 akademi elemen besar, persyaratan ujian Akademi Skywater adalah yang paling kejam, karena selain memiliki roh atribut air, mereka masih memiliki beberapa persyaratan tambahan. Pertama, mereka hanya menerima siswa perempuan. Kedua, non-kecantikan tidak diterima. Tapi mereka juga punya sisi manusiawi. Di antara 5 akademi elemen besar, Akademi Skywater adalah satu-satunya yang menerima orang biasa. Dalam hal ini mereka sama dengan Akademi Shrek. Akibatnya,
Tidak hanya anggota tim Akademi Skywater yang semuanya siswa perempuan, tetapi masing-masing dan semuanya cantik. Wanita muda berambut hijau tua pendek yang berbicara itu tampak sebagai yang termuda dari 7 anggota. Wajahnya masih agak kekanak-kanakan. Gadis ketujuh, kapan kamu menjadi begitu berbinar? Jika ini terus berlanjut, tidakkah kamu akan melempar korek api nanti? Sebuah telur angsa berwajah wanita muda berambut merah menggoda. Sudahlah, jangan berisik. Pertandingan akan segera dimulai, Akademi Shrek sangat sulit untuk dihadapi. Dari awal kualifikasi, mereka sebenarnya tidak kalah dalam satu pertandingan pun. Bukan kebetulan bahwa Akademi Berkobar dan Akademi Lapis Baja Gajah kalah dari mereka 1-1. Menang atas mereka tidak akan mudah. Bahkan jika kita sudah jelas, jika kita kalah dari mereka hari ini, mereka akan memiliki keuntungan psikologis atas kita di final. Oleh karena itu, dalam pertandingan hari ini, semua orang harus tampil all out. Dibandingkan dengan 2 gadis sebelumnya, suara gadis ini jauh lebih tenang. Di antara 7 anggota Akademi Skywater yang bersaing, dia benar-benar bukan yang tertua, dan bahkan mungkin yang termuda, karena dia tampaknya belum mencapai 20. Tetapi ketika dia berbicara, 6 gadis lainnya jelas sangat memoderasi ekspresi mereka, dan bahkan memandangnya dengan agak hormat. Tinggi wanita ini sekitar 1,65 meter atau lebih, sosoknya sangat proporsional, tidak terlalu besar atau mungil. Sebuah kepala rambut panjang biru laut tersebar di punggungnya, dan wajahnya dihiasi dengan fitur indah. Pada pandangan pertama dia mungkin tidak tampak begitu luar biasa, tetapi jika dilihat lebih dekat, seseorang dapat terus-menerus menemukan kecantikannya. Sebuah keindahan seperti bulan terbit. Dia adalah kapten tim Akademi Skywater, dan juga kakak tertua tim, Sui Bing Er. Anggota tim Akademi Skywater tidak diberi peringkat berdasarkan usia mereka, tetapi berdasarkan kekuatan mereka. Oleh karena itu, meskipun Sui Bing Er adalah yang termuda, para saudari dari tim dengan tulus memanggilnya, kakak perempuan tertua. Posisinya di tim Akademi Skywater bahkan lebih penting daripada posisi Tang San di tim Akademi Shrek. Pada saat ini, akhirnya giliran mereka untuk memasuki arena sebagai babak terakhir pertandingan. Ketika 5 Akademi Elemen Besar dan Akademi Shrek masuk, seluruh arena Roh Agung Surga Do mendidih. Hari ini adalah hari terakhir kualifikasi, dan juga babak terakhir pertandingan. Untuk kesempatan besar melihat kompetisi dari 5 Akademi Elemen Besar dan Akademi Shrek, hari ini harga tiket beberapa kali lebih tinggi dari sebelumnya. Tetapi meskipun demikian, mereka masih sulit ditemukan. Tim Akademi Shrek dan tim Akademi Skywater menaiki panggung utama dari ujung yang terpisah. Mungkin itu karena pertarungan terakhir kali antara Akademi Shrek dan Akademi Sinar Matahari Biru berubah menjadi aib besar bagi komentator di kursi VIP. Tetapi selama hari-hari kompetisi ini dia banyak menahan diri. Babak final pertandingan kualifikasi ini akan segera dimulai. Pertama-tama, mari kita alihkan pandangan kita ke panggung kiri, Akademi Gajah versus Akademi Puncak Merenung, dan akhirnya, mari alihkan pandangan kita ke panggung tengah. Ini juga merupakan pertandingan yang paling dinanti hari ini. Sudah dipastikan lolos kualifikasi, Akademi Shrek dan Akademi Skywater akan menggelar tontonan terakhir kualifikasi Continental Advanced Spirit Master Academy Elite Tournament ini. Di satu sisi adalah kuda hitam tahun ini, di satu sisi tim veteran. Siapa yang akan mendapatkan kemenangan terakhir pada akhirnya? Mari kita bersihkan mata kita dan lihatlah. Mendaki ke panggung tengah, saat Sui Bing Er melihat pengaturan pasukan terakhir Akademi Shrek, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mengerutkan kening. Sama seperti Huo Wu dari Akademi Blazing, di dalam hati timbul kemarahan yang sama. 2 Master Roh peringkat 40 lainnya yang telah diungkapkan Akademi Shrek di pertandingan sebelumnya tidak muncul di antara anggota mereka untuk pertandingan ini. Apakah mereka benar-benar meremehkan Akademi Skywater kita? Masih berpikir formasi semacam ini cukup untuk menghadapi kita? Wasit menunjukkan kedua belah pihak saling memberi hormat. Kedua belah pihak berbaris, Sui Bing Er dan Dai Mubai saling berhadapan. Jelas melihat penampilan Sui Bing Er, Dai Mubai juga tidak bisa membantu memulai sedikit. Dia telah melihat banyak wanita cantik, tetapi karakteristik gadis seperti ini masih agak langka, terutama meskipun aura Sui Bing Er tidak kuat, sorot mata bijak dan berpandangan jauh ke depan adalah sesuatu yang dia tidak bisa tidak mengasosiasikannya. Dengan ekspresi Tang San, Dai Mubai segera menilai bahwa ini adalah gadis yang sangat cerdas. Untuk meredam kemampuan beradaptasi Shrek Seven Devils, sebelum dimulainya setiap pertandingan kualifikasi, Grandmaster tidak memberi mereka pengenalan rinci tentang lawan. Semuanya terserah manajemen Tang San. Ini membuat hasil dari latihan pertarungan nyata semacam ini menjadi lebih baik. Kapten tim Akademi Shrek,
Dai Mubai, sistem serangan kekuatan peringkat 44 Battle Spirit Master. Rekannya bagaimanapun juga adalah seorang gadis, jadi Dai Mubai jelas akan jauh lebih sopan daripada saat menghadapi tim lain di masa lalu. Mengumumkan nama dan levelnya menyatakan penghargaannya untuk lawan. Meskipun Sui Bing-er dalam hati agak marah, dia tidak menunjukkannya di permukaan. Melihat Dai Mubai mengambil inisiatif untuk mengungkapkan rasa hormatnya, dia juga segera mengumumkan dirinya, Kapten Tim Akademi Skywater, Sui Bing-er, sistem kontrol peringkat 43 Battle Spirit Master. Dia adalah sistem kontrol Spirit Master? Mendengar kata-kata lawan, Dai Mubai tidak bisa menahan diri untuk tidak melirik Tang San di sebelahnya. Dalam hati berkata, "San kecil, kali ini kamu sepertinya telah bertemu lawanmu." Tang San masih tidak terganggu. Membuat sesuatu dari wajahnya tidak mudah. Su Yuer, sistem serangan kelincahan peringkat 36, Battle Spirit Master. Berdiri di sebelah Sui Bing-er, dengan penampilan yang agak mirip, wanita muda berambut pendek yang sebelumnya bersemangat tentang Dai Mubai, mengambil inisiatif untuk mengumumkan namanya sendiri. Dia dan Sui Bing-er adalah saudara kandung dari pihak ayah, terkait dengan darah meskipun warna rambut berbeda. Ah! Dai Mubai menatap kosong, dan Sui Bing-er juga linglung. Kapten kedua belah pihak mengumumkan diri mereka sudah cukup untuk menunjukkan rasa hormat. Ini adalah pertandingan, bukan pertukaran poin. Kata-kata Su Yuer segera tampak agak mendadak. Su Yuer juga menemukan kesalahannya segera setelah berbicara, wajahnya memerah. Tapi gadis ini jelas agak santai, dan matanya yang besar menatap tajam ke arah Dai Mubai, hampir tidak menyembunyikan ketertarikannya. Jika sebelumnya, Dai Mubai pasti tidak akan menolak wanita cantik seperti itu, dan terlebih lagi seorang guru roh. Tapi sekarang berbeda, luar neraka masih menonton dari penonton. Hubungan mereka dengan susah payah banyak mereda, dan jika rusak lagi, Dai Mubai benar-benar tidak tahu bagaimana dia akan melewati hari-harinya nanti. Oleh karena itu, dihadapkan dengan keramahan yang tidak beralasan ini, Dai Mubai hanya bisa melihat ke bawah, mengambil penampilan seorang pria yang jujur. Agar rekan mereka tidak terlalu malu, Tang San dengan ringan menyenggol Xiao Wu di sebelahnya, yang segera menangkap Xiao Wu. Sistem serangan kelincahan peringkat 38, Spirit Master. Wasit juga tidak menyeretnya lebih jauh, kedua belah pihak bersiap-siap. Anda dapat melepaskan semangat Anda. Dai Mubai dan Sui Bing-er mengangkat kepala mereka secara bersamaan. Cahaya melintas melalui 4 murid mata jahat Dai Mubai, sikapnya yang mengesankan segera berubah, tiba-tiba melepaskan tekanan seperti harimau ganas yang turun dari gunung. Dengan perbedaan kekuatan roh, 7 wanita muda di depannya langsung menggigil. Tim Shrek segera mengambil posisi mereka. Itu masih trio serangan kekuatan di depan, Tang San di tengah, Xiao Wu dan Jingling di kiri dan kanannya, dan Jiang Ju mendukung dari belakang. Tapi formasi tim Skywater Academy lawan secara tak terduga sangat mirip dengan pihak mereka. 3 gadis di depan, Sui Bing-er di tengah, Su Yuer dan wanita muda dengan sistem serangan kelincahan lainnya di kiri dan kanannya, serta seorang wanita muda dengan rambut hitam panjang dan wajah agak pucat di belakang. Kedua belah pihak melepaskan semangat mereka secara bersamaan, kekuatan penuh mereka segera muncul. Membuat Dai Mubai dan Tang San agak terkejut adalah bahwa kekuatan Akademi Skywater bahkan sedikit di atas mereka. Karena bersaing setiap hari, mereka pada dasarnya tidak punya waktu untuk mengamati lawan mereka, dan Grandmaster sengaja tidak memberi mereka informasi apapun. Itu sebabnya mereka hanya tahu bahwa Akademi Skywater terdiri dari siswa perempuan, dan mereka semua memiliki kekuatan atribut air. Pada dasarnya tidak ada yang lain. Sekarang, ketika kedua belah pihak secara bersamaan melepaskan cincin roh mereka, kekuatan Akademi Skywater segera muncul. Selain Sui Bing-er peringkat 43, ada 2 Master Roh peringkat 40 lainnya. Salah satunya adalah salah satu dari 3 sistem serangan kekuatan Spirit Masters yang berdiri di depan, dan yang lainnya adalah wanita muda berambut hitam yang berdiri paling jauh di belakang. Meskipun warna cincin rohnya berbeda, roh dari 7 anggota tim Akademi Skywater semuanya memiliki warna yang sama, semuanya berwarna biru air. Sui Bing-er benar-benar diselimuti lapisan cahaya biru kabur, cincin cahaya biru menyilaukan yang agak samar-samar tergantung di belakang punggungnya. Bahkan Tang San tidak bisa melihat apa rohnya, dia hanya merasa itu memiliki aura yang sangat tangguh. 3 sistem serangan kekuatan Battle Spirit Masters di depan semuanya memiliki roh yang sangat aneh juga. Mereka semua memiliki beberapa tempat yang tertutup sisik halus, bukan sisik naga, melainkan seperti ikan. Dan dari 2 sistem serangan kelincahan Spirit Masters, semangat Su Yuer membuat kulitnya bersinar seolah-olah mengkilap,
dan sistem serangan kelincahan lainnya kulit Spirit Master berubah menjadi biru sepenuhnya. Tim Akademi Shrek semua saling memandang. Ini adalah pertama kalinya mereka bertemu lawan seperti ini di mana mereka bahkan tidak bisa melihat apa roh mereka. Meskipun mereka masih belum memulai, mereka sudah mengerti bahwa mereka dirugikan. Mulai. Ketika wasit melihat bahwa kedua belah pihak telah melepaskan semangat mereka, dia segera mengumumkan. Menyerang. Sebuah kata yang sangat sederhana. Di bawah arahan Tang San, Dai Mubai, Tai Long dan Huang Yuan secara bersamaan menyerang. Tidak dapat melihat apa roh lawan, mereka akan menyelidikinya dengan bertarung. Dalam pertempuran, mereka bisa membuat penilaian yang lebih jelas. Xiao Wu dan Jingling secara bersamaan memutar di kedua sisi, sementara Tang San mengikuti di belakang ketiga penyerang, 5 helai rumput perak biru secara bersamaan mengikat pinggang kelima orang itu. Bahkan jika lawan memiliki serangan burst yang kuat, dia masih bisa langsung membantu rekan satu timnya mundur. Seiring dengan serangan frontal dari trio Dai Mubai, 3 sistem serangan kekuatan Spirit Masters dari Akademi Skywater juga bergerak. Tetapi tidak ada pihak yang segera melepaskan kemampuan roh mereka, melainkan menghadapi lawan mereka dengan tekanan. Dua mata penuh perhatian menatap Tang San. Begitu tatapannya bertemu dengan mata itu, dalam hati dia langsung merasa agak tidak yakin. Tanpa menjaga dirinya, dia langsung meluncurkan kemampuan roh pertamanya, Binding. Tri Binding dirilis secara bersamaan, mereka menargetkan 3 sistem serangan kekuatan Spirit Masters di depan. Sejak terakhir kali dia merasakan aura rumput perak biru liar, rumput perak biru miliknya menjadi jauh lebih kuat dari sebelumnya. Kemampuan roh pertama ini bahkan bisa lebih cepat mencapai sudut manapun dalam jangkauan kendali kekuatan rohnya. Tepat pada saat Tang San meluncurkan kemampuan roh pertamanya, cincin roh pertama Sui Bing Er juga sudah cerah. Cahaya biru berair menyala, dan Tang San hanya merasakan seluruh tubuhnya menjadi dingin dan gerakannya tiba-tiba terhenti, karena seluruh tubuhnya terbungkus balok es padat. Pada saat yang sama, Dai Mubai, Huang Yuan, dan Tai Long dihentikan dengan cara yang sama. Meskipun ini hanya kemampuan roh pertama, mengirimkan 4 secara instan membuktikan kekuatan kontrol kekuatan roh Shuo Bing Er. Sistem serangan kekuatan Spirit Master dari kedua belah pihak ditahan secara bersamaan, perbedaannya adalah bahwa di sisi Akademi Shrek bahkan sistem kontrol Spirit Master pun tertahan. Cincin roh kedua Sui Bing Er berkobar dekat setelah yang pertama, mengeluarkan 5 cincin es, secara terpisah menyelimuti 3 sistem serangan kekuatan Spirit Master Skywater Academy dan 2 sistem serangan kelincahan Spirit Masters. Adegan ajaib muncul, Spirit Masters yang diselimuti oleh 5 cincin es tiba-tiba menumbuhkan lapisan armor biru yang berkilau, dan bersama dengan 3 sistem serangan kekuatan Spirit Masters yang menggunakan kekuatan Blue Silver Grass di sekitar mereka sudah mulai pecah. Hong, kepulan besar bubuk es terbang ke segala arah. Momen seperti ini bisa menunjukkan siapa yang lebih kuat. Sebelum 3 sistem serangan kekuatan yang berlawanan, Spirit Masters melemparkan rumput perak biru. Dai Mubai telah mengubah pengekangannya menjadi debu es. Dengan raungan yang hebat, 2 kemampuan White Tiger Barrier dan White Tiger Light Wave dilepaskan secara bersamaan. White Tiger Barrier adalah untuk dirinya sendiri, tetapi White Tiger Light Wave langsung melewati 3 sistem serangan kekuatan Spirit Masters, langsung menuju Sui Bing Er. Sui Wu, mulai. Sui Bing Er menghadapi serangan Dai Mubai dengan tenang. Setelah memberi perintah pertama, dia menggunakan kemampuan roh keduanya pada dirinya juga, dan segera ditutupi lapisan pelindung es. Ketika gelombang cahaya harimau putih Dai Mubai menghantam tubuhnya, cahaya biru yang sebelumnya dilepaskan di belakangnya tiba-tiba menyatu dengan pelindung es Sui Bing Er. Dengan suara peng, Sui Bing Er hanya mundur selangkah, tetapi tidak mengalami cedera apapun. Rumput perak biru terlempar, dan Huang Yuan dan Tai Long juga berjuang bebas dari es padat, satu demi satu. Kecepatan Tang San melepaskan pengekangannya masih jauh lebih cepat daripada mereka. Tetapi begitu dia baru saja berjuang keluar dari es padat, kemampuan roh pertama Sui Bing Er turun sekali lagi. Pada dasarnya tanpa diberi kesempatan untuk mengulur waktu, Tang San sudah membeku lagi. Tai Long adalah master roh tipe kekuatan. Menghadapi lawannya, seorang Spirit Master wanita jangkung, dia mengayunkan tangannya yang besar, langsung meraih ke arah lawannya. Bagaimanapun, lawannya adalah seorang gadis, dan dia akan malu untuk bertindak berat. Kekuatannya meletus, dia percaya bahwa tidak ada guru roh pada tingkat yang sama yang dapat menandingi kekuatannya. Tentu saja, bahkan Tang San harus mengandalkan teknik untuk mengalahkan kekuatannya. Master roh wanita yang dia hadapi sama-sama mengangkat tangannya tanpa menghindar. Cahaya biru yang kuat keluar dari tubuhnya, cincin roh pertama menyala,
Sisik yang awalnya hanya muncul di pipinya menyebar ke seluruh tubuhnya dalam sekejap, dan pada saat yang sama cincin roh keduanya juga menjadi cerah, bola cahaya biru yang intens naik dari dadanya dan menembak langsung ke perut Tai Long. Dihadapkan oleh serangan lawan, Tai Long mengubah genggamannya menjadi serangan, memukul bahu lawan. Karena kemampuan rohnya sepenuhnya internal, kecepatan dia meluncurkannya lebih cepat daripada guru roh lainnya. Saat yang sama serangan lawan selesai, tangannya juga memukul bahunya. Sebuah serangan adalah serangan, tetapi membuat Tai Long merasa sangat bingung adalah bahwa itu seperti memukul balok es yang licin, menyebarkan sebagian besar kekuatannya. Tapi bola cahaya biru itu juga mengenai dadanya. Kekuatan benturan keras segera meledakkan tubuh besar Tai Long terbang. Wanita muda itu juga tidak mudah lepas, dia masih meremehkan kekuatan Tai Long. Meskipun dia secara substansial telah melemahkan serangan Tai Long dengan mengandalkan kemampuan roh pertamanya, sebagian dari kekuatan itu masih mempengaruhinya. Dengan erangan teredam, dia mundur beberapa langkah, setengah tubuhnya sudah mati rasa. Pada saat yang sama saat kedua belah pihak mulai bertarung, gadis berambut hitam di belakang Akademi Skywater itu juga mulai bergerak. Anehnya, dia tidak menyerang, melainkan mulai menari di tempat. Rambut hitamnya berkibar, menari dengan ringan dan anggun, keempat cincin rohnya berkilauan bergantian. Lingkaran demi lingkaran cahaya biru kabur menyebar bersama dengan tariannya. Saat dia menari, awan hitam tiba-tiba terbentuk di atas panggung tengah, hanya menyelimuti panggung. Segera setelah itu, tetesan hujan seukuran kaca mulai turun, berubah menjadi hujan lebat. Tetesan ini tidak jatuh pada gadis-gadis Akademi Skywater. Ketika mereka mendekat, mereka diam-diam akan meluncur. Tapi itu tidak mudah bagi anggota tim Akademi Shrek. Hanya sesaat, selain Tang San yang masih tertutup es, 6 lainnya sudah tampak seperti tikus yang tenggelam. Peng, segel es pecah sekali lagi. Kali ini Tang San tidak berhenti. Cincin roh keempatnya sudah menyala. 7 lingkaran rumput perak biru segera bergegas keluar dari tanah, langsung berubah menjadi penjara perak biru dan menyelimuti 7 lawan. Dia tidak punya pilihan lain. Dia masih bisa melihat situasi medan perang bahkan ketika berada di dalam es. Sebelum dia membebaskan diri, Sui Bing Er telah menggunakan ikatan esnya 3 kali 1 demi 1 pada rekan satu timnya. Seluruh medan perang sudah sepenuhnya ditekan. Terutama setelah Jiang Ju berada di dalam es. Dia tidak memiliki kekuatan untuk memecahkan kebekuan, dan membebaskan diri dengan hanya mengandalkan kekuatan roh akan memakan waktu yang sangat lama. Oleh karena itu, Tang San tidak menyayangkan kekuatan rohnya, langsung meluncurkan penjara perak biru. Sui Bing Er jelas tidak mengira Tang San bisa menggunakan rohnya begitu cepat. Dia pada dasarnya tidak memperhatikan penjara perak biru di sisinya. Mengangkat tangan dan melambaikannya, ikatan es lainnya jatuh di Tang San. Meskipun ini hanya kemampuan roh pertama Sui Bing Er, itu masih membuat Tang San sakit kepala tanpa akhir. Kemampuan ini tidak hanya instan, tetapi juga pada dasarnya tidak dapat dihindari dan mempengaruhi tubuh secara langsung. Selama Sui Bing Er secara mental terkunci padanya, dia pasti akan terikat dengan es. Hanya kali ini dia siap, dan begitu dia terikat dengan es, Tang San segera melepaskan penjara perak biru pada dirinya sendiri, memperbesar jangkauan es yang mengikat sedikit. Ketika pengikatan es selesai, dia menggunakan kendalinya untuk segera mencabut penjara perak biru lagi, menggunakan kekuatan penarikan penjara perak biru untuk segera memecahkan kebekuan. Dai Mubai tidak bekerja sama dengan Tang San hanya selama 1 atau 2 hari. Ketika ditekan, dia tidak memiliki ruang untuk perasaan lembut apapun. Lawannya akhirnya tertahan oleh penjara perak biru. Dai Mubai segera meluncurkan kemampuan roh ketiganya, transformasi Vajra Macan Putih. Tubuh yang awalnya sudah agung membengkak sekali lagi. Kekuatan menakutkan menyebar keluar. Tai Long mengangkat kekuatannya ke puncak pada saat yang sama dengannya. Di bawah kondisi mereka saat ini, ikatan es Sui Bing Er sudah tidak dapat menghentikan mereka sama sekali. Membuat Tang San agak tertekan adalah bahwa penjara perak birunya tidak hanya tidak dapat menghentikan Sui Bing Er untuk terus menggunakan kemampuan rohnya, tetapi juga tidak dapat menghentikan wanita muda berambut hitam itu untuk menari. Meskipun jangkauan penahanan penjara perak biru kecil, wanita muda berambut hitam itu dapat sepenuhnya menggunakan ruang kecil untuk tariannya, dan hujan yang turun dari awan hitam semakin dingin. Rumput perak biru yang tak terhitung jumlahnya bergegas keluar dari tubuh Tang San, menjadi hutan tanaman merambat, benar-benar melindunginya di dalam. Agar tidak tertahan oleh kemampuan Sui Bing Er, dia tidak punya pilihan selain melindungi dirinya sendiri seperti ini. Pada saat yang sama, suaranya juga menyebar dari dalam Blue Silver Grass. Sekarang, Akademi Godwin dan Akademi Blazing sudah menyelesaikan pertandingan mereka.
Kekuatan ledakan kedua tim hebat benar-benar terlalu kuat, dan lawan mereka pada dasarnya bahkan tidak bisa melakukan perlawanan sebelum mereka dikalahkan. Mereka tidak terburu-buru untuk mundur, tetapi masing-masing mengikuti pertandingan tengah dengan cermat dari tahapan mereka. Huo Wu berkata kepada Huo Wushuang, sepertinya kemampuan Sui Bing-er hanya menahan Tang San. Lihat betapa menyesalnya dia. Huo Wushuang mengangguk, berkata, kemampuan cincin api menentangmu hanya menahan Sui Bing-er. Akademi Skywater benar-benar sangat kuat kali ini. Terutama Sui Bing-er dan Sue Wu. Di sisi Akademi Godwin, Feng Xiaotian tak berdaya menyaksikan medan perang. Untungnya Akademi Skywater semuanya perempuan. Bahkan jika Akademi Shrek kalah, mereka tetap tidak akan merebut Huo Wuku. Akademi Shrek yang malang, sungguh tidak mudah menghadapi sekelompok gadis. Awalnya saya juga hanya berhasil menggunakan angin untuk meledakkannya. Bos, apakah menurutmu otak semua orang dipenuhi wanita seperti otakmu? Mubai, hujan meteor, penjara perak biru, serangan kekuatan kiri dan kanan. Tang San menggunakan kata-kata yang sesingkat mungkin untuk memimpin pertempuran. Cincin roh ungu menyala dengan cahaya, dan kemegahan yang mempesona naik di atas kepala Dai Mubai. Kemampuan roh keempat yang kuat akhirnya naik ke panggung, hujan meteor macan putih. Meteor yang menyilaukan demi meteor jatuh dari langit. Meteor-meteor itu tidak ditujukan pada sistem serangan kekuatan peringkat ke-40 Battle Spirit Master di depan Dai Mubai, melainkan mengenai masing-masing lawan Tai Long dan Huang Yuan. Melihat hujan meteor macan putih menyerang sisi mereka, ekspresi Sui Bing-er segera berubah. Tapi apa yang terjadi setelah itu bahkan lebih tak terduga. Target dari hujan meteor bukanlah dua wanita muda yang masih belum berjuang bebas dari penjara perak biru, melainkan penjara perak biru yang mengelilingi mereka. Serangkaian ledakan keras menyusul. Penjara perak biru hancur sebagai tanggapan, tetapi dampak hebat itu juga membuat dua sistem serangan kekuatan Akademi Skywater Battle Spirit Masters terbang, melemparkan mereka langsung dari panggung. Perhitungan Tang San sangat tepat. Jika hujan meteor macan putih menyerang Master Spirit pertempuran peringkat ke-40 itu di depan Dai Mubai, kecuali jika itu mengenainya secara langsung, akan sangat sulit untuk mengalahkannya. Tapi lawan mereka semuanya perempuan, dan menggunakan gerakan membunuh tentu saja tidak baik. Tetapi jika itu mengenai penjara perak biru, di bawah koordinasi Tang San, menembak dua sistem serangan kekuatan yang agak lemah dari Battle Spirit Masters dari panggung, itu akan melemahkan lawan. Pada saat yang sama, kemampuan mengikat Tang San diluncurkan, targetnya adalah wanita muda berambut hitam yang masih menari. Sangat terlambat. Meskipun Sui Bing-er khawatir, dia tidak panik. Sama seperti kemampuan mengikat Tang San meluncurkan cincin cahaya biru es meletus dari tubuhnya, hasilnya secara tak terduga sama dengan cincin api menentang Huo Wu, meskipun dengan cara yang berbeda. Tang San hanya merasakan serangan sedingin es sebelum kemampuan bindingnya secara tak terduga dipaksa kembali. Di bawah efek langsung mekarnya cincin es, meskipun itu tidak merusak penjara perak biru Tang San, itu masih memaksa anggota sisi Shrek Academy untuk mundur. Penjara perak biru yang menjebak Sui Bing-er dan Sue Wu langsung pecah, terkoyak oleh kemampuan roh ketiga kekuatan penuhnya. Sui Bing-er bergerak, tidak maju, melainkan mundur, berbalik di tengah hujan es untuk bergegas kembali ke Sue Wu. Dan tiga orang lainnya berkumpul dengan cepat, menghalangi di depan keduanya. Tidak bagus, ini adalah kemampuan fusi roh. Tang San segera menyadari ketika dia melihat tindakan Sui Bing-er. Tapi seperti yang dikatakan Sui Bing-er, sangat terlambat. Rambut biru dan rambut hitam menyatu dalam sekejap, menyatu menjadi pilar cahaya biru dan putih yang menyilaukan yang melesat ke awan hitam di atas. Tubuh Sui Bing-er dan Sue Wu menghilang secara bersamaan, saat kemampuan fusi roh mereka akhirnya muncul. Sejak awal kompetisi, sementara Sui Bing-er menggunakan kekuatan penuhnya untuk menahan Tang San, kemampuan fusi roh ini telah disiapkan. Ketika sinar cahaya itu melesat ke awan hitam, bahkan jika Sui Bing-er dan Sue Wu dikalahkan, itu masih tidak akan menghentikan kekuatan kemampuan fusi roh untuk dilepaskan. Mengumpulkan. Tang San berteriak. Karena itu tidak bisa dihentikan, mereka hanya bisa bertahan. Di bawah tarikan Blue Silver Grass, Dai Mubai, Huang Yuan, Tai Long, Jingling, dan Xiao Wu secara bersamaan ditarik, menggerakkan semua orang di dekat Jiangju yang tertutup es. Saat ini Tang San tidak bisa berurusan dengan orang lain, menarik Jiangju ke tengah dan mengerumuninya dan 5 lainnya dengan erat di sekelilingnya. Tongkat penyembuhan, kekuatan penuh. Cepat. Jiangju segera menangkapnya, langsung menanam tongkat penyembuhan di tanah. Hujan di langit berubah,
Hujan es menjadi salju yang menari-nari di udara. Hanya saja setiap serpihan salju setajam pisau, dan saat mereka berputar dan melayang ke bawah, pusaran es dan salju menyelimuti tim Akademi Shrek. Akui jika kamu tidak dapat bertahan, kami akan berhenti. Suara Sui Bing Er terdengar dari luar. Tang San menjawabnya dengan tindakan. Blue Silver Grass, Binding, diluncurkan. Kali ini targetnya adalah 6 orang yang bersamanya. Memutar dengan erat, itu tidak meninggalkan jejak retakan. Kemampuan roh keempat, penjara perak biru, diluncurkan. Secara keseluruhan 7 penjara perak biru bergegas keluar dari tanah, menjadi 7 penghalang pelindung. Akhirnya, Tang San menggunakan kekuatan rohnya yang hampir habis untuk membuat pengekangan jaring laba-laba di luar penjara perak biru. Dari 4 kemampuan rohnya, Spiderweb Restrain tidak diragukan lagi yang paling tahan lama. Drifting Snow, nama yang sangat indah, tetapi keindahan ini mengandung niat membunuh yang tiada habisnya. Seberapa kuat kemampuan fusi roh yang digunakan oleh 2 leluhur roh peringkat 40? Dai Mubai dan Zhu Zuqing telah mengungkapkannya sejak pertandingan mereka melawan Akademi Lapis Baja Gajah. Tapi kali ini, tim Akademi Shrek telah menjadi pembela. Ini adalah pertama kalinya sejak awal kompetisi Sui Bing Er dan Sui Wu menggunakan kemampuan fusi roh ini. Ini juga kartu tersembunyi mereka. Mereka tidak menggunakannya saat menghadapi 5 Akademi Unsur, tapi mereka sama sekali tidak mau kalah melawan Akademi Shrek. Penonton melihat tornado salju yang menari itu, tetapi anggota tim Akademi Shrek juga mendengar suara gemertak yang menyebabkan sakit gigi. Bisakah kemampuan roh Tang San menahan kemampuan fusi roh salju melayang ini? Apakah mereka masih bisa meraih kemenangan di laga pamungkas kualifikasi ini? Dalam badai kepingan salju itu, semua ini menjadi tidak pasti. Tidak ada yang tahu. Bahkan kekuatan di kursi VIP pun tidak bisa mengatakan dengan pasti.